Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Apa kabar? Sehat ya untuk pagi hari ini. Nah, untuk kali ini kita akan memasuki materi baru, yaitu wujud zat dan perubahannya. Nah, jadi kita akan mengulas berbagai macam tentang bagaimana nanti zat, ada wujudnya seperti apa, dan bagaimana perubahannya, hingga nanti ada perhitungan-perhitungan yang harus dihitung terkait dengan zat. Oke. Sebelumnya perkenalkan dulu, kalau sebelumnya kalian itu bersama Ustadz Ilham ya, untuk sekarang dan insya Allah kedepannya kalian akan bersama saya, yaitu perkenalkan, nama saya Ustadz Arif. Ya, kita masuk ke materi yang pertama. Ya, sebelum itu perlu saya sampaikan kepada kalian anak-anak, ada beberapa hal atau tujuan dari pembelajaran ini yang harapannya bisa kalian capai. Yang pertama, standar kompetensinya adalah memahami wujud zat dan perubahannya. Kemudian nanti kalian diharapkan juga untuk bisa menyelidiki sifat-sifat zat berdasarkan wujudnya dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian mendeskripsikan konsep massa jenis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini adalah peta konsepnya atau nanti materinya, gambarannya, bahwa konsep zat dan wujudnya nanti ada pengertian dan nanti terbagi menjadi wujud zat. Kemudian ada teori partikel zat, nanti ada adhesi dan kohesi, dan massa jenis. Nah, massa jenis ini biasanya hitung-hitungan nanti. Nah, kita akan lihat nanti ya. Nah, mari kita mulai belajar dan memasuki materinya. Oke, yang pertama yaitu wujud zat. Ya, kita tahu bahwa zat adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Oke, berarti sesuatu yang pastinya menempati ruang dan dia itu memiliki massa, itu disebut zat. Nah, menempati ruang di sini itu maksudnya adalah benda itu dapat ditempatkan dalam suatu ruangan atau wadah tertentu. Ya, misalkan ada ruangan kelas, berarti di dalamnya ada sesuatu zat, berarti itu bisa dikatakan zat. Ada gelas kosong yang bisa diisi air, ataupun ada botol tertutup yang bahkan di dalamnya ada udara, itu juga termasuknya zat. Kemudian yang kedua itu ada memiliki massa. Nah, memiliki massa di sini artinya adalah suatu benda dapat diukur baik dengan perkiraan atau dengan alat tertentu. Ya, bisa perkiraan itu bisa hitungan, alat tertentu pasti ada alat khusus yang memang mengukur untuk massa. Nah, suatu bendanya itu bisa diukur, ya, jadi massanya ya agak berbeda ya dengan berat seperti yang mungkin yang sudah dijelaskan. Kemudian dua zat tidak dapat menempati ruang yang sama dalam waktu yang bersamaan. Artinya ada dua zat yang A itu tidak bisa menempati ruangan atau bersamaan dengan zat lain dalam satu ruangan yang sama dan waktunya bersamaan. Oke, lanjut. Nah, kita lihat, kalau tadi kita sudah disinggung tentang zat, sekarang zat itu ternyata ada perubahan-perubahannya ya, jadi berubah-ubah. Kita lihat perubahan zat yang pertama itu biasanya terkait dengan kalor ya. Jadi jika zat itu terkena panas atau melepas panas dan lain sebagainya, itu nanti akan berubah. Contoh perubahan yang pertama adalah membeku. Sudah pasti kalian sering melihat ya, tidak asing bahwasanya membeku merupakan peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi padat. Dari cair menjadi padat. Dalam peristiwa ini zat melepas energi panas ya, kita lihat. Jadi melepas energi panas, maka kehilangan
kalor atau panas ya. Contohnya air di dalam lemari es akan berubah menjadi es batu. Nah, pasti kalian juga tidak asing karena mungkin kalau panas-panas sering minum es ya. Kita lihat. Nah, ini adalah contohnya ya, ada es batu ini di dalam gelas dan es batu yang sedang ada di freezer kulkas. Ya. Ini adalah contoh perubahan membeku. Kemudian mencair merupakan peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi cair. Kalau ini kebalikannya dari membeku. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Ya, artinya kita berikan kalor atau panas pada es batu tadi, maka es batu akan mencair. Ini ya, contohnya mencair es batu atau melelehnya lilin. Lilinnya kan tadinya padat, ketika dinyalakan pakai api kan memberikan kalor kepada lilin sehingga lilinnya itu akan lumer atau mencair. Kemudian nih ya, kalian bisa lihat bahwa di dapur ini sedang masak. Kemudian ketika ada es batu ini suhunya naik maka akan mencair. Kemudian perubahan yang ketiga yaitu menguap. Peristiwa perubahan wujud dari cair menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas. Oke, jadi zat cair menjadi gas. Nah, ini kan berbeda dengan yang tadi ya. Contoh, air dalam panci akan habis setelah dipanaskan. Loh, kok habis? Lalu kemana airnya? Oh, tentu sudah menguap ya. Jadi air yang tadi bentuknya cair itu menjadi gas. Jadi menjadi seperti titik-titik ya, titik air dan gas ya. Jadi menguapnya itu ada di tutup pancinya biasanya. Kalau kalian masak air sampai mendidih, lama-lama kan akan berkurang tuh kalau nggak dimatiin kompornya. Dan pasti kalau pancinya diambil, di atasnya itu titik-titiknya ada uapnya. Nah, itu perubahan cair menjadi gas karena ada energi panas. Kita lihat contohnya. Oke, ini ya, jadi ada air di dalam sebuah wadah. Ketika dipanaskan ya, akan habis dan ada uap yang keluar dari lubang ini ya. Jadi wadah ini adalah panci yang dipanaskan ya, ini ya. Nah, kemudian ini sedang masak air dan ini ada kayak seperti gasnya ya. Jadi ini adalah uap yang keluar dari air yang dipanaskan. Lanjut. Kemudian yang selanjutnya mengembun. Nah, ini terjadi kalau malam hari atau biasanya lagi hujan, habis hujan atau suhunya dingin ya di daerah pegunungan, itu sering terjadi mengembun ya. Peristiwa perubahan wujud zat dari gas menjadi cair. Dalam peristiwa ini dapat melepaskan energi panas. Nah, inilah mengembun, gas menjadi cair. Oke, kebalikan dari tadi yang menguap ya. Contoh, embun yang berasal dari uap air ya, biasanya di jok motor, di daun, atau di mana saja biasanya ada embun kalau kita pagi-pagi ya. Nah, ini contoh yang ada di daun nih. Jadi kalau mungkin sebelumnya siangnya dilihat kering, kemudian malam lewat sehingga pagi-pagi kita lihat kok ada tumbuhan kok berair seperti ini adalah kurang lebih hasil dari proses mengembun. Nah, selanjutnya menyublim. Nah, ini berbeda lagi, yaitu peristiwa perubahan wujud dari padat menjadi gas ya, padat menjadi gas. Dalam peristiwa ini zat memerlukan energi panas ya, tentu memerlukan energi panas. Contoh, kapur barus yang ada di lemari lama kelamaan akan habis. Ya, jadi kapur barus ya kan bentuknya padat. Ketika ada di lemari atau digunakan kapur tulis atau kapur barus yang itu lama-lama akan menyublim sehingga habis karena ada peristiwa
menyublim ini tadi, karena kena panas sehingga lama-lama habis. Nah, ini kapur barusnya kemana? Yaitu menjadi gas itu tadi sehingga lama-lama habis. Kita lihat kapur barus dan kamfer. Ya, ini ada gambar, kemudian dipanaskan oleh seorang anak, ya. Dan lama-lama ini nanti akan habis karena menjadi gas. Kemudian ada mengkristal. Nah, apa sih mengkristal? Peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Kalau ini kebalikan dari yang sebelumnya. Ya, jadi menyublim. Kalau ini mengkristal. Dalam peristiwa ini zat melepaskan energi panas. Contoh, gas-gas belerang yang berubah menjadi kristal-kristal belerang. Nah, ini biasanya di pertambangan, di gunungan atau gua dan lain sebagainya. Ya, jadi ini jarang terjadi karena kita jarang melihatnya, tapi sebenarnya terjadi di belahan bumi yang lain. Kita lihat contohnya. Nah, ini dia. Ya, jadi belerang itu tadi, kemudian ini menjadi kristal-kristal, ya. Jadi menjadi padat, tadinya gas. Ini tadinya gas. Karena mengalami mengkristal tadi, perubahan gas menjadi padat sehingga terjadi seperti ini. Ya. Oke, lanjut. Nah, teori partikel gas. Jadi teori partikel zat, ya. Jadi zat ini sebenarnya ada pembagian teori, ya, di mana di dalam zat itu ada molekul dan ada atom. Kita lihat. Konsepnya adalah molekul adalah bagian terkecil suatu zat yang masih memiliki sifat zat itu. Jadi bagian terkecil tuh, kalau bagian terkecil dari zat itu namanya molekul. Bagaimana kalau atom? Atom adalah partikel yang sangat kecil penyusun suatu benda. Jadi atom ini yang menyusun suatu benda dan partikelnya kecil, ya. Jadi sama-sama kecil. Ini adalah dua ini yang sebenarnya adalah menyusun zat, ya, suatu zat itu, entah itu zat padat, zat cair, zat gas, ya. Itu awalnya dari molekul dan atom ini. Next. Untuk zat padat, zat itu ada zat padat, zat cair dan gas, ya, seperti yang Ustaz tadi sampaikan, ya. Zat padat itu karakternya sebagai berikut, ya, berdasarkan volume dan bentuk. Nah, berdasarkan volume itu zat padat itu volumenya selalu tetap dikarenakan partikel pada zat padat dapat bergerak dan berputar pada kedudukannya saja, kedudukannya, ya, tempatnya saja. Kemudian bentuknya tetap, ya, bentuknya tetap dikarenakan partikel-partikel pada zat itu pada zat padat itu saling berdekatan, jadi rempet-rempet, ya, dekat-dekat, sehingga tersusunnya itu, ya, teratur seperti kumpulan berbarisan, ya, itu teratur dan mempunyai gaya tarik antar partikel yang sangat kuat. Karena dekat itu tadi gaya tariknya kuat, ya, jadi repet-repet, ya, jadi bentuknya, ya, tetap itu, tidak berubah-ubah. Ini dia gambarannya adalah seperti ini. Ya, ini yang bulat-bulat ini diibaratkan partikelnya, ya, jadi rempet-rempet sekali dan teratur. Partikel-partikelnya ini tersusun teratur dan gaya tarik antar partikelnya sangat kuat. Ini adalah zat padat. Kemudian zat cair berdasarkan volume dan bentuk. Kalau volumenya itu bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel-partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang. Jadi partikel yang bulat-bulat tadi pada zat cair itu agak renggang dibanding dengan zat padat. Tersusunnya teratur sama dan gaya tarik antar partikelnya agak lemah, jadi tidak sekuat yang zat padat, ya. Bentuknya gimana? Bentuknya ini maaf, ya, ini kebalik, ya, ini harusnya bentuk yang ke sini dan volumenya yang ini, ya. Jadi maaf Ustadz salah menyampaikan, ya. Jadi saya ulangi, untuk ini adalah bentuk, ya. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat cair berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur, gaya tarik antar partikelnya agak lemah. Kemudian kalau berdasarkan volumenya, ini adalah volumenya tetap dikarenakan partikel pada zat cair mudah
berpindah tetapi tidak dapat meninggalkan kelompoknya. Seperti itu. Lanjut. Ya, ini dia gambarannya. Ini lebih renggang dari yang tadi ya, yang zat padat. Ya, kita lihat. Nah, ini zat padat, lebih rampet. Nah, kalau ini zat cair, lebih renggang. Partikel-partikelnya berdekatan tetapi renggang, tersusun teratur dan gaya tarik antar partikelnya agak lemah. Ya, sehingga ya bentuknya mudah berubah ya. Ini dia. Yang zat yang satunya adalah zat gas, di mana volumenya itu berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas dapat bergerak bebas meninggalkan kelompoknya. Nah, kalau gas itu yang paling bebas dibanding zat cair dan zat padat. Partikelnya sangat renggang ya. Kita lihat dari berdasarkan bentuknya. Bentuknya berubah-ubah dikarenakan partikel pada zat gas berjauhan ya, renggang, sangat tidak rempet-rempet kayak yang zat padat ataupun renggang zat cair, tapi ini lebih renggang dari zat cair. Ya, jadi lebih berjauhan, tersusunnya tidak teratur ya, karena jauh itu tadi dan gaya tarik antar partikelnya sangat lemah sehingga ya berjauhan ya tidak teratur ya, tersusunnya tidak teratur seperti zat padat ataupun zat cair. Kita lihat gambarannya. Nah, ini ada hanya sedikit ya, sangat jauh ya, sangat renggang. Bahkan mungkin ada yang di sebelah sana, di sebelah sana, jadi sangatlah jauh. Partikel pada zat gas berjauhan, tersusun tidak teratur dan gaya tarik antar partikel sangatlah lemah. Nah, kemudian ada sebuah konsep yang kita sebut kohesi dan adhesi. Ya, kita lihat kohesi itu pengertiannya adalah gaya tarik menarik antar partikel zat sejenis. Ya, jadi gaya tarik menarik antar partikel zat yang sejenis. Ya air itu air dengan airnya. Ya, jadi air di dalamnya ada partikel yang menarik antar sejenis partikel airnya. Itu adhesi itu gaya tarik menarik antar partikel yang tidak sejenis. Kalian mungkin bisa melihat kalau ada mungkin gelas yang kecil, itu kalian amati betul permukaan airnya. Kalau permukaan airnya itu kan biasanya ada cekungan. Ya, jadi di bagian samping itu ada cekungan. Nah, di permukaan airnya itu menyekung dengan samping-samping gelasnya. Itu terjadilah adhesi ya, biasanya seperti itu. Jadi air itu tarik menarik ya, dengan sisi zat yang gelasnya itu tadi. Kemudian massa jenis ya, kita akan melihat massa jenis. Nah, massa jenis itu adalah sesuatu yang menunjukkan kerapatan suatu zat. Ya, kalau tadi kita melihat zat cair, zat padat dan gas itu kan kerapatannya berbeda. Maka kalau massa jenis ini itu menunjukkan kerapatan suatu zat itu tadi ya. Dan massa jenis ini biasanya bisa dihitung dengan rumus yang sudah ada di bawah ini ya. Jadi ini seperti P, simbolnya P ya, istilahnya adalah pro atau rho ya, rho penyebutannya. Perbandingan antara massa zat dengan volume zat cair. Ya, jadi rumusnya adalah massa jenis ini sama dengan massa M ya, massa dalam bentuk satuannya kilogram dibagi V atau volume zat meter pangkat 3 ya. Jadi rumusnya adalah massa dibagi volume saja. Kita lihat ke contoh soalnya ya. Diketahui atau tentukan massa jenis sebuah kubus yang panjang sisinya 5 cm jika diketahui massa kubusnya 250 gram ya. Kita lihat jawabannya adalah, kita lihat, jadi kita urai satu-satu yang sudah diketahui. Yang pertama massa itu diketahui 250 gram ya, oke. Kemudian S itu sisi kubusnya.
diketahui 5 cm. Kemudian volumenya gimana? Nah, volumenya karena kita sudah tahu sisinya dari sebuah kubus, maka volume kubus itu apa? Ayo. Volume kubus itu sisi kali sisi kali sisi. Maka 5 kali 5 kali 5 sama dengan 125. Ya. Maka langsung masuk rumus massa jenis sama dengan M per V. 250 gram dibagi 125 cm, maka dihasilkan 2 gram per cm pangkat 3 ya. Ya. Ini satuannya masih dalam gram karena sentimeter dan ininya gram, jadi tidak perlu dirubah. Namun kalau salah satunya misalkan ini meter dan ininya kilogram, maka menyesuaikan sentimeternya yang diubah atau ini yang diubah ya. Jadi sesuai dengan satuan yang sudah ditetapkan. Ya, ini kilogram per meter. Kalau kilogram pasangannya meter, ya kalau senti ya bisa gram. Jadi setara. Oke. Tadi ketemu jawabannya 2 ya. Nah, ini adalah massa jenisnya. Nah, kita akan tahu terkait dengan unsur, nantinya ada senyawa dan nanti ada campuran. Yang pertama, dalam suatu zat kita mengenal juga istilah unsur. Pengertiannya adalah unsur itu bagian dari materi yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat-zat lain secara kimia. Ya, diuraikan itu diubah ya ke bentuk yang lain ya. Jadi tetap ya. Jadi unsur itu tetap itu aja, tidak bisa diuraikan secara kimia. Mungkin kalau secara lain fisik atau biologis dan lain sebagainya mungkin bisa. Jadi secara kimia tidak bisa. Contohnya adalah nih, emas. Ya, jadi emas itu simbolnya AU, perak AR dan platina PT. Ada lagi contoh lain adalah besi Fe ya, aluminium Al. Nah, kalian itu sebenarnya ini nanti bisa dilihat di ada istilahnya tabel periodik unsur. Kalian bisa cari sendiri itu di internet, itu banyak. Sifat-sifat unsur yang sama mempunyai sifat kimia yang sama. Ya, jadi yang kedua, unsur di alam diperoleh dalam keadaan yang bebas. Jadi bebas itu aja, bebas yang tidak terikat dengan zat lain. Nah, ini S, N2 dan dalam bentuk senyawa adalah H2O2. Oke. Pengelompokan unsur. Nah, kalau unsur itu sebenarnya ya ada pengelompokannya, yaitu yang pertama berdasarkan wujud zat. Nah, kalau wujud zat dari unsur itu ada cair ya, contohnya brom, Br. Kemudian aluminium wujud padat ya, aluminium. Kemudian helium berwujud gas ya. Ini balon yang mudah terbang ya. Jadi ada balon yang mudah terbang ke atas, ada yang enggak ya. Nah, balon yang mudah terbang ke atas itu dalamnya biasanya isinya helium. Karena helium itu zat yang paling ringan ya di atmosfer, sehingga selalu ke atas karena saking ringannya. Yang kedua, berdasarkan tabel periodik. Berdasarkan sifat-sifatnya, unsur dapat dibedakan menjadi 3, yaitu unsur logam, metaloid, dan non-logam. Jadi ada 3 berdasarkan tabel periodik unsur. Nah, ini yang saya maksudkan adalah tabel periodik unsur. Ya, ini insya Allah nanti akan lebih lengkap lagi di mapel kimia tingkat SMA. Tapi ini untuk tingkat SMP, kalian cukup mengetahuinya saja, tidak apa-apa. Nah, metal ini logam ya. Metal ini logam, ini metal logam, metal itu logam. Logamnya ada 3 macam. Tapi kita cukup mengenal logam saja, yaitu yang warnanya biru pekat, biru agak muda, terus biru agak terang ya, biru agak terang, ini semuanya logam. Nah, ini yang biru ini, dan biru ini bawah itu adalah logam. Kemudian yang hijau itu dikenal yang jenis yang kedua yaitu metaloid, yaitu yang ini hijau, B, SI, ASGE, SBTE. Ini singkatannya, namun ada nama-namanya ya, kalian bisa cari tahu juga.
Yang kuning ini adalah non metal atau non logam. Non logam biasanya bentuknya itu gas. Ya, H hidrogen mungkin, helium tadi, He itu helium tadi ini yang ada di di balon tadi, He ya. Oke, lanjut. Kemudian kalau tadi unsur, kita sekarang membahas tentang senyawa ya. Ini dia. Pengertiannya adalah gabungan lebih dari satu jenis unsur yang mempunyai sifat tunggal ya. Jadi senyawa itu gabungan unsur A dan unsur B ya. Jadi atau bisa lebih malah ya. Jadi paling enggak dua unsur itu bergabung dan sifatnya jadi tunggal, tidak dua sifat tapi hanya satu sifat saja. Contohnya adalah air ya. Jadi air ini terdiri dua jenis unsur yaitu H2 dan O2, hidrogen dan oksigen O2. Sifat air itu tidak sama dengan sifat hidrogen ataupun oksigen, tapi air itu ya sifat tunggal tersendiri setelah menjadi senyawa. Air dapat mengalami peruraian secara kimia menjadi H2 dan O2. Jadi air itu kalau senyawa bisa diurai. Tapi kalau unsur yang pertama tadi itu tidak bisa diurai. Nah, ini kalau senyawa bisa diurai ya. Secara kimia ya tentu. Contohnya kalau air itu H2O, jadi bisa diubah menjadi H2 dan O2, hidrogen dan oksigen. Ini ya contoh air ya. Air itu H2O. Nah, ini air. Kalian pasti sering lihat. Perbedaannya apa antara unsur dan senyawa? Ya, yang pertama kalau unsur sejenis ini mempunyai sifat kimia yang sama, sedangkan senyawa gabungan dua jenis yang lebih yang mempunyai sifat baru atau tunggal. Jadi berbeda dengan penggabungannya yang awal. Unsur tidak dapat diuraikan lagi, sedangkan senyawa itu bisa diuraikan menjadi zat lain. Ya, perbedaannya itu. Kemudian zat yang ketiga kita mengenal ada namanya campuran ya. Apa sih campuran? Kalau tadi ada unsur, ada senyawa, sekarang campuran. Campuran adalah terbentuknya dari dua zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat yang penyusunnya tidak sama. Ya, jadi penggabungan dua zat atau lebih dan sifat zatnya itu sifat zat penyusunnya tidak sama. Ya, contoh di sini ada dua macam ya sekalian, yaitu campuran homogen itu penyusun zatnya itu serba sama. Contoh larutan garam ya, jadi larutan antar air dan garam ya dan zat lain, sirup ya, kemudian kecap ya, itu adalah campuran homogen. Bagaimana kalau campuran heterogen serba aneka ya? Itu berbeda, yaitu udara, air laut, tanah, pasir dan besi. Nah, kalau gampangannya adalah kalau untuk mengetahui itu campuran homogen atau heterogen, itu biasanya seperti ini. Kalau homogen itu biasanya batas pencampurannya tidak jelas, artinya tidak terlihat. Jadi kalau ada dua zat nyampur atau lebih, ya air sama sirup itu kan kalau dicampur ya nggak ada batasannya ya, nggak kelihatan ya. Maka ini bisa disebut dengan campuran homogen. Kecap juga sama. Garam kalau larut juga sama, nggak bisa ada batasnya antara air dan garamnya gitu ya maksudnya. Kemudian kalau campuran heterogen itu terlihat batas-batasnya. Contoh batu dengan pasir itu kan terlihat batas, walaupun batu dan pasir sudah mencampur, tapi batu itu masih terlihat sendiri dan pasir masih terlihat sendiri. Itu bisa dilihat batasannya, sehingga campurannya heterogen. Tanah sama pasir ya, besi ya sama. Nah, bagaimana perbandingannya cukup banyak, kalian bisa baca bahwa kalau senyawa itu terdiri dua atau lebih dan zat itu terdiri dari dua zat atau lebih ya, ini sama, dapat diuraikan menjadi yang senyawa dapat diuraikan menjadi unsur penyusunnya. Kemudian campuran mudah diuraikan menjadi unsur penyusunnya. Kemudian senyawa sifat baru tunggal muncul. Kemudian kalau campuran sifat dari gabungan sifat penyusunnya, gabungan ya, tidak tunggal. Kemudian senyawa itu perbandingan zatnya atau penyusunnya tertentu itu dan tetap ya, perbandingan massa zat dan penyusunnya tetap. Kalau campuran
tidak perbandingan massa zat penyusunnya tidak tertentu atau tidak ditentukan, tidak tetap. Kemudian senyawa pembuatannya membebaskan kalor dengan cara kimia. Kemudian campuran pembuatannya memerlukan kalor dengan cara fisik atau fisik ya. Kemudian pemisahan campuran. Nah, ini ada beberapa contoh, yaitu filtrasi atau penyaringan, yaitu memisahkan dua zat yang berbeda ukuran partikelnya, yaitu zat padat dari zat cair. Kristalisasi penguapan, yaitu memisahkan zat terlarut dari pelarutnya. Memisahkan, contohnya misalkan garam dari larutan garam. Destilasi atau penyulingan, yaitu pemisahan zat cair berdasarkan perbedaan titik didihnya. Misalkan bensin dari minyak bumi, ya, titik didihnya berbeda. Kromatografi, yaitu peruraian zat warna oleh pelarutnya, misalkan kertas saring dan pemisahan zat warna dengan tinta. Elektrolisa, yaitu pemisahan logam murni dari campurannya. Ya, ada banyak ya cara pemisahan campuran. Kita lihat contohnya ini. Ini gambarannya adalah yang pertama filtrasi tadi atau pemisahannya, itu ketika ada air garam, ya, air dengan larutan, kemudian dipakai kertas saring aja yang sebagai penyaring, itu nanti berbeda. Air akan turun ke bawah karena partikelnya lebih kecil, sehingga yang tersaring di sini karena tidak lolos dengan kertas saring ini maka terpisah ya. Jadi air dengan larutannya yang lain yang terpisah. Air dengan pasir bisa, air dengan apa itu kan berbeda. Kemudian yang penyaringan yang kedua tadi penguapan ya, ini sama ya, jadi air dipanaskan maka akan terpisah. Kemudian pemisahan campuran dengan cara destilasi. Nah, ini biasanya alatnya lumayan ribet ya. Ini biasanya dilakukan di lab ya, biasanya untuk menghasilkan air suling ya. Jadi air yang memang sudah steril, netral ya, dan tidak tercampur dengan zat-zat yang lain. Kemudian ada sublimasi. Kalau sublimasi ini biasanya untuk memisahkan endapan kristal ya dari es batu ini dan campuran kapur barus dan pasir. Kalau kromatografi tadi ya bisa disebutkan itu berdasarkan ukuran partikel yang melewati suatu media, sehingga warnanya ada warnanya, dan warnanya itu nanti menunjukkan perbedaan partikel. Semakin kecil semakin kecil maka akan semakin banyak lolos ya. Ini ya, berbeda merah, hijau, dan biru. Jadi nanti berbeda. Ini pemisahan campuran. Nah, kemudian kadar zat dalam campuran. Maaf, ini bukan kadar zat dalam campuran. Ini Ustaz ubah saja. Ini adalah asam dan basa. Ya, jadi asam dan basa. Asam dan basa. Oke. Asam dan basa kalian harusnya tidak asing ya. Kadang zat ada yang rasanya asam, ada yang basa, pahit ya. Basa itu umumnya pahit. Asam ini adalah zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion hidrogen H+ ya, apabila dilarutkan dalam air. Contohnya adalah asam asetat cuka ya, biasanya yang untuk campuran bakso atau untuk empek-empek ya. Jadi akan airnya, kuahnya itu kan asam. Kemudian ada asam formiat. Kemudian basa. Basa adalah suatu zat atau senyawa yang dapat menghasilkan ion OH apabila dilarutkan dalam air. Contohnya adalah natrium hidroksida pada sabun itu ya, itu basa, itu masuknya zat basa. Dan mesti kalau kalian kena sabun dijilat itu mesti pahit kan. Itu salah satu cirinya. Kemudian amonia itu contoh pembersih lantai, dan natrium bikarbonat itu soda kue, itu semuanya basa. Nah, kadar zat dalam campuran ya. Jadi untuk mengetahui zat kadarnya berapa di dalam satu campuran itu ada rumusnya. Untuk menentukannya, yaitu yang pertama adalah dalam bentuk persen ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk
per sejuta massa ya. Jadi biasanya digunakan ppm, bpj massa ya. Jadi ppm massa. Dalam bentuk persen itu rumusnya adalah jumlah gram komponen dalam 100 gram campurin, maka persentasenya adalah persentase massanya itu massa komponen dibagi massa campuran dikali 100%. Rumus yang kedua dalam bentuk ppm itu bermassa komponen dalam sejuta 10 pangkat 6 ya, nolnya ada 6 bagian massa campuran. ppm massanya adalah massa komponen dibagi massa campuran dikali 100%. Catatan, 1% massa sama dengan ppm massa kali 10 pangkat min 4, dan ppm massa adalah persen kali 10 pangkat 4. Kita lanjut, kemudian ada hukum perbandingan tetap atau PROS. Berdasarkan eksperimennya PROS ya, jadi PROS mungkin ini adalah sebuah tokoh ya yang sudah melakukan penelitian atau eksperimen. PROS mengemukakan bahwa senyawa tersusun atas unsur-unsur dengan perbandingan massa yang tertentu dan tetap. Contohnya, air tersusun atas H dan massa O. Ya, hidrogen dan oksigen dengan perbandingannya 1:8. Besi belerang tersusun atas massa Fe dan massa S ya. Fe-nya besi, S-nya belerang ya, dengan perbandingan 7:4. Nah, ini ada contoh soal ya, kita lihat untuk mengetahui komposisi unsur dalam senyawa. Nomor 1, berapakah massa hidrogen dan massa oksigen dalam 900 kg air? Jika air tersusun atas massa H hidrogen dan massa O oksigen dengan perbandingan 1:8. Kita lihat ya, massa H dan massa O sama dengan 1:8 ya. Ini massa air tadi diketahui 900 kg. Kemudian massa H sama dengan ini yang dicari, dan massa O juga dicari ya. Massa dulu yaitu 1 kali 900 kg dibagi dalam kurung 1 + 8 perbandingan tadi, maka sama dengan 100. Massa O tinggal 900 ini dari massa air ini dikurangi 100 dari massa H, maka akan diketahui massa O sama dengan 800 kg. Ya, jadi perbandingannya jelas ya, 1:8. Yang 1 itu berarti massa H karena 100 saja, dan 800 itu massa O ya, lebih banyak 800 kg perbandingan dengan massanya yang asli ya. Kemudian nomor 2, massa atau C sama massa O dalam karbon dioksida sama dengan 3:8. Berapakah massa oksigen yang diperlukan untuk membakar 15 gram karbon agar dihasilkan gas karbon dioksida? Jawabannya adalah massa C sama banding massa O sama dengan 3:8. Massa C sudah diketahui 15 ya ini. Kemudian massa O belum diketahui dan perbandingannya 3:8. Maka massa O sama dengan 8 dari massa O dibagi perbandingan dari massa C 3 dikali 15 massa dari C. Ya, jadi 15 gram sama dengan 40 gram ya. Jadi itu insyaallah cukup mudah ya buat kalian. Kemudian ada sebuah tabel hijau ini ya. Jadi massa tembaga nomor 1, 2, 3 ini ada sekian dan Y, dan massa tembaga sulfida nomor 1 0,45 X dan 0,36. Kita lihat, perhatikan tabel di samping atau di atas ini. Hasil percobaan reaksi pembentukan tembaga sulfida dari tembaga. Tentukan perbandingan massa tembaga dengan massa belerang dalam tembaga sulfida. Harga X yang B, harga X dan Y dalam data di atas. Ya, pertama harus cari perbandingan, yang kedua cari X dan Y-nya. Ini adalah contoh penyelesaiannya. Ya, contoh penyelesaian yaitu kelarutan gas CO2 dalam air pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 0,5 ppm massa. Ubahlah kelarutan gas CO2 tersebut.
dalam persen massa. Jawab perubahan ppm massa ke dalam persen dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Persen massa dan ppm kali 10 pangkat min 4 sama dengan 0,5 kali 10 pangkat min 4. Ini harusnya min 4 ya. Jadi memang salah, ketikannya memang belum bisa di atas, sama dengan 0,00005 ya. Tadi nolnya nambah 4 karena minus ya, jadi nolnya nambah 4 ke kanan. Kalau plus mungkin ke kiri ya, jadi lebih banyak. Berarti 0,5 ppm massa sama dengan 5 kali 10 pangkat min 5% ya. Di belakang ada 5 sih, 1, 2, 3, 4, 5, maka 10 pangkat min 5%. Ya, ini contoh untuk penyelesaian. Nah, kalau untuk yang contoh yang sebelumnya, ini kalian coba di rumah ya. Jadi caranya adalah seperti pada contoh soal yang ini ya. Oke ya, kalian bisa dicoba yang ini, kemudian ini contoh yang lain. Oke, demikian materi kali ini ya. Jadi materi ini juga dibuat oleh Ustazah Ulfa Masfufa ya, jadi pengajar akhwat ya, IPA ya. Demikian yang bisa Ustadz sampaikan terkait materi ini ya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan kata dari Ustadz, Ustadz mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.